Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan, nama saya Rija Ramadan ya. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi di Prodi Manajemen dengan NIM 28924500070 ya. Di sini saya akan mempresentasikan ya. Ini adalah tugas ujian tengah semester ya. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia ya. Manajemen SDM. Seperti itu ya, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi saya akan mulai persentase saya yang pertama. Nah, di sini saya akan mulai di slide yang pertama ya. Untuk slide yang pertama sendiri di pengembangan karir ya. Jadi ini penting banget nih untuk teman-teman yang nantinya bekerja ataupun sekarang sudah bekerja ya. Nah, di sini kita mulai. Yang pertama itu definisi pengembangan karir. Nah, menurut Wayne F. Casio, mengartikan karir dalam tiga pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa dinasnya. Nah, yang kedua, karir sebagai suatu pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Kemudian, yang ketiga, karir sebagai suatu sejarah jabatan dari seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan juga umum, karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti punya karir. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan mulai untuk slide selanjutnya. Nah, tujuan pengembangan karir ya, banyak sekali ini tujuan-tujuannya. Di sini saya akan uraikan dalam 11 uraian untuk tujuan dari pengembangan karir ini ya. Yang pertama, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi. Kemudian yang kedua, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi hausnya mesin-mesin. Kemudian yang ketiga, pengembangan karir bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan juga mesin-mesin. Selanjutnya yang keempat, pengembangan karir bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan akan berkurang. Selanjutnya yang kelima, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan. Ya. Selanjutnya, ini yang keenam, pengembangan karir bertujuan untuk memperbaiki moral karyawan. Ya. Selanjutnya nomor 7, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan karir setiap karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Selanjutnya yang kedelapan, pengembangan karir bertujuan untuk membantu di dalam pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer ya. Selanjutnya yang kesembilan, pengembangan karir bertujuan untuk memperbaiki kepemimpinan seorang manajer. Selanjutnya yang ke-10, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan balas jasa seperti gaji, upah insentif, dan benefit karyawan. Selanjutnya yang terakhir yang ke-11,
pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Seperti itu ya teman-teman, sudah jelas semua. Selanjutnya saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Yaitu konsep dasar pengembangan karir. Nah, dibagi menjadi 5. Yang pertama karir ya. Dari konsep tersebut merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Kemudian yang kedua adalah jenjang karir, merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Ya, selanjutnya yang ketiga, tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian karirnya. Ya, tujuan-tujuan ini berperan sebagai benchmark sepanjang jenjang karir seseorang. Selanjutnya yang nomor 4, perencanaan karir ya, merupakan proses di mana kita menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya yang nomor 5, pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Sudah jelas semua teman-teman, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tujuan dan juga manfaat pengembangan karir ya. Di sini ada 10 tujuan dan manfaat pengembangan karir. Yang pertama saya akan jelaskan adalah meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan interns, line set strategi and internal staffing ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, develops promotion promotable employee. Kemudian yang ketiga, memudahkan penempatan ke luar negeri, facilities international placement. Kemudian yang keempat, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja, assist with workplace diversity. Kemudian yang kelima, mengurangi pergantian ya, lower turnover. Kemudian yang keenam, menyaring potensi karyawan, taps employee potential. Yang ketujuh, meneruskan pertumbuhan pribadi, partners personal growth. Yang kedelapan, mengurangi penimbunan, reduce holding. Yang kesembilan, memuaskan kebutuhan karyawan, satisfies employee needs. Kemudian yang ke-10, membantu perencanaan tindakan secara afirmatif ya, assist affirmative action plans. Baik, sudah jelas semua ya teman-teman. Selanjutnya saya akan lanjut ke slide. Nah, kita ulangi langkah pengembangan karir ya teman-teman. Untuk slide ini menurut Bambang Wahyudi, langkah-langkah pengembangan karir terdiri dari 7 langkah. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan di dalam pengembangan karir adalah memahami struktur karir yang ditetapkan. Struktur karir tersebut meliputi tingkat tanggung jawab, kemampuan, pengalaman yang dibutuhkan, termasuk alternatif jenjang karir yang memungkinkan pada bidang profesi yang bersangkutan. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang kedua adalah menetapkan sasaran karir jangka panjang yang akan dicapai, termasuk di dalamnya berbagai sasaran antara yang harus dilalui berbentuk jabatan, promosi pekerjaan yang lebih rendah tingkatannya sebagai pangkat bertolak dalam mencapai jenjang tertinggi yang ditetapkan tersebut. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan posisi kerja yang bersangkutan pada saat ini di dalam karirnya dengan sasaran karir jangka panjang di atas. Hal ini penting diketahui untuk memahami tingkat tanggung jawab, kemampuan, pengalaman, dan tingkat balas jasa yang diterima saat ini sebagai dasar untuk langkah selanjutnya. Kemudian langkah yang keempat
adalah melakukan evaluasi jabatan, posisi ataupun pekerjaan yang diinginkan, khususnya yang menyangkut persyaratan jabatan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai jabatan tersebut. Kemudian yang kelima, langkah kelima ini adalah menyusun rencana tindakan yang harus dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian langkah keenam adalah melakukan evaluasi terhadap langkah yang telah dilakukan secara teratur. Harus dilakukan pengecekan hasil yang telah dicapai sekarang dengan hasil yang ingin diwujudkan sehingga memungkinkan ditentukannya penyimpangan dari rencana yang mungkin terjadi. Nah, kemudian langkah terakhir, ini langkah ketujuh, adalah melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi sehingga rencana dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada atau tidak adanya tindakan koreksi merupakan umpan balik bagi langkah pertama yang dapat dilakukan dalam rencana jenjang karir. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini adalah program karir ya, program pengembangan karir ya. Menurut Bambang Wahyudi, terdapat beberapa program pengembangan karir, yaitu satu, menaksir kebutuhan karir, career need assessment. Dalam menyusun program pengembangan karir, menaksir kebutuhan karir secara individu merupakan unsur yang akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sasaran utama dari program pengembangan karir, yaitu memelihara sumber-sumber daya manusia yang ada agar tetap memiliki kemauan kerja dalam organisasi dengan insentitas yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kesempatan karir, yaitu career opportunity. Dengan informasi tentang kesempatan karir yang ada dalam organisasi, maka setiap tenaga kerja dan calon tenaga kerja mengetahui tentang jelas berbagai kemungkinan jabatan yang dapat didudukinya. Mengetahui dengan jelas jabatan mana yang kesempatannya sangat terbuka dan jabatan mana yang juga kesempatan untuk meraih mempunyai batasan maksimum dengan jabatan yang lebih teratas. Para pekerja juga perlu mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang tersedia, baik itu masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir, needs opportunity alignment. Apabila kedua unsur terdahulu telah dapat ditetapkan, maka yang harus dilakukan adalah mengadakan penyesuaian di antara kedua kepentingan tersebut dalam pelaksanaannya. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan bantuan program mutasi tenaga kerja atau program pelatihan dan pembangunan tenaga kerja. Seperti itu. Baik, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Ya, sudah berakhir teman-teman. Tadi saya sudah mempresentasikan ya tentang career opportunity, tentang jenjang karir. Ya, di dalamnya adalah di dalamnya tadi ya ada program, ada tujuan, dan juga ada konsep tentang jenjang karir. Baik, terima kasih banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Saya berharap semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya akhiri sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.